masuk. Tanggapan nak? Ya. Silakan duduk nak. Tidak usah tegang ya Fanny, kita akan ngobrol santai hari ini, jadi nggak perlu tegang, kita relax aja. Ya Bu. Oke. Nah, tadi Ibu mendapat informasi dari wali kelas kamu bahwa bahwa kamu membutuhkan sedang tidak fokus dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini jadi wali kelas kamu itu menyarankan kamu untuk datang di ruangan BK, apakah betul? Iya Bu. Oh iya. Akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus di kelas Bu. Terus saya juga sering terlambat mengumpulkan tugas dari guru-guru mata pelajaran, dan saya juga merasa capek saat belajar Bu. Oh, jadi seperti itu. Oh iya. Jadi sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya karena Fanny udah datang dan memberanikan diri ketemu sama Ibu, karena jarang sekali ada siswa-siswi yang memberanikan diri untuk ketemu Ibu untuk membahas terkait permasalahan yang ada pada dirinya. Iya Bu, awalnya saya ragu Bu, tapi saya merasa terbebani dengan perasaan saya yang mengganggu konsentrasi saya, jadi saya berani diri untuk datang sini Bu. Itu hal yang wajar sekali. Nah, banyak siswa yang punya perasaan yang sama, hanya kan mereka itu lebih banyak memendam. Tapi Ibu sangat salut sama kamu udah memberanikan diri dan mendengarkan perkataan dari wali kelas kamu untuk datang ketemu Ibu. Tapi sebelum itu, Ibu mau pastikan dulu sama Fanny, apakah Fanny udah merasa nyaman dengan posisi seperti ini, atau mungkin lagi haus kah, atau lagi ada sesuatu yang ingin dilakukan? Insya Allah Bu, saya siap. Oh iya. Kalau di tengah proses nanti Fanny merasa tidak nyaman atau ingin berhenti dulu sebentar, boleh ya, tinggal sampaikan saja sama Ibu. Nanti kita akan jeda dulu sebentar. Jadi nanti kalau misalnya Fanny merasa tidak nyaman, nanti kita bisa berhenti kok, nggak apa-apa. Ya Bu. Oke. Nah, jadi untuk sebelum itu, Ibu mau kasih tahu, dalam sesi konseling individu itu ada namanya kontrak waktu. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan dulu? Ya Bu. Nah, jadi untuk kontrak waktunya itu sekitar 40 sampai 45 menitan. Bagaimana? Setuju Bu. Oh iya, bagus sekali. Nah, jadi sebelum itu Ibu ingin menjelaskan kepada Fanny terkait apa sih sebenarnya itu bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling itu adalah bantuan pemberian layanan kepada individu untuk mencegah terus membantu mengatasi permasalahannya, baik itu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan lain-lain. Nah, jadi bimbingan konseling itu untuk membantu siswa-siswi. Nah, seperti Fanny ini yang punya pengalaman atau masalah terkait di bidang belajar. Dan kamu tenang aja, karena pada saat sesi konseling ini kami mempunyai asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Fanny sampaikan kepada Ibu, hanya Ibu saja yang tahu. Nanti Ibu tidak boleh menyebarluaskan, baik itu sesama guru atau ke teman-teman Fanny. Jadi kalau misalnya ada hal yang sensitif, tidak apa-apa, kamu terbuka aja sama Ibu, karena insya Allah rahasia kamu itu kita akan simpan gitu. Jadi kami nggak akan sebarluaskan. Ya Bu. Baik, bagus kalau begitu. Nah, jadi di sini Ibu mau tanya, sejak kapan sih Fanny merasa motivasi belajarnya itu hilang? Kalau motivasi saya hilang itu Bu, pada saat saya mendapatkan nilai yang rendah karena di saat mata pelajaran yang saya excited atau sangat-sangat suka, iya sangat suka, sangat paham, tapi nilainya saya jelek Bu. Jadi saya merasa hasil saya yang saya dapatkan itu tidak sesuai dengan hasil belajar saya di rumah Bu. Jadi di situ Fanny merasa motivasi belajarnya itu menurun ketika Fanny pelajaran yang sangat sekali, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Iya Bu.
Jadi Fani merasa usaha yang dilakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan sampai akhirnya muncul rasa lelah dan kehilangan semangat. Iya Bu, saya jadi takut gagal dan akhirnya menghindar dari belajar Bu. Nah, sebenarnya perasaan itu sangat manusiawi Fani. Tidak, tapi penting untuk diingat bahwa nilai bukan salah satunya ukuran, bukan satu-satu cara untuk mengukur kemampuan seseorang. Jadi kita tidak bisa mengandalkan nilai atau melihat nilai untuk mengukur kemampuan diri kita. Gitu. Baik Bu, baru kali ini saya berani berbicara tanpa takut Bu. Ya, tenang saja Fani. Ibu juga merasa senang karena itu adalah langkah awal yang sangat baik. Nah, kedepannya kita akan membahas strategi kecil yang bisa membantu Fani membangun kembali motivasi belajar secara bertahap dan realistis. Jadi kita akan mulai dengan langkah awal yang kecil ya. Jadi kita akan mulai step by step perlahan ya. Bu, terima kasih Bu. Saya merasa beban saya di pundak saya jadi sedikit lebih ringan Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Fani. Nah, tadi kan Fani cerita bahwa akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun. Nah, Ibu ingin tahu lebih dalam, menurut Fani sendiri, apa yang paling terasa berubah dari diri kamu saat ini gitu? Apa yang paling menonjol gitu? Saya mudah merasa capek Bu. Terus kalau membaca buku itu biasanya kalau saya itu semalam saya membaca, kadang 1 jam itu saya meluangkan waktu untuk membaca, tapi sekarang saya dengan membaca buku 1 lembar saya merasa capek dan pengen tidur saja. Jadi rasa capek itu muncul bahkan sebelum kamu belum benar-benar belajar lebih lama ya? Iya Bu, kadang belum mulai aja saya sudah merasa bosan dan merasa lelah. Jadi kalau boleh tahu sejak kapan kamu mulai merasa hal itu mulai muncul? Jadi sejak kapan? Sejak saya mendapatkan nilai yang turun. Hal itu membuat saya merasa ngapain belajar tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Hasilnya tetap sama aja gitu. Jadi iya Bu. Jadi kayak buat apa sih saya belajar, ujung-ujungnya nilai saya seperti ini, seperti itu kan? Iya Bu, saya juga sudah dapat teman saya Bu, kayak orang yang malas pusing lebih tinggi nilainya daripada saya yang terlalu semangat dalam belajar Bu. Jadi saya merasa kok mereka yang tidak belajar mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada saya yang sudah sangat-sangat excited, semangat tapi mendapatkan nilai yang buruk Bu. Jadi muncul pikiran bahwa usaha kamu tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Ya Bu, saya jadi ngerasa takut gagal. Jadi perasaan gagal itu sangat berat ya bagi kamu. Berat banget Bu, sampai saya ngerasa minder sama teman-teman yang lain. Seperti itu ya Fani. Kalau misalnya pada saat Bu Guru menjelaskan ya, guru mata pelajaran menjelaskan, apa sih sebenarnya pikiran kamu? Maksudnya apa yang terlintas di pikiran kamu pada saat Ibu Guru menjelaskan? Pada saat ibu guru menjelaskan di kelas, saya merasa apapun yang dijelaskan ibu guru itu saya merasa tidak paham, saya takut tidak mengerti, dan jika saya ditanya sebenarnya saya tahu tapi saya malas untuk mengangkat tangan karena saya merasa hasilnya tetap sama Bu. Jadi begini, pada saat ibu guru menjelaskan di kelas atau pada saat belajar selalu muncul pikiran negatif bahwa kamu itu kemampuan apa ya, kayak kamu itu nggak percaya sama yang pada kemampuan diri kamu yang sering muncul gitu, kayak ada pikiran negatif. Iya Bu, padahal dulu saya tuh orangnya kayak saya excited banget Bu, kalau ada yang bertanya saya langsung angkat tangan terus saya menjawab, tapi selama ada perubahan saya langsung merasa malas Bu. Jadi kalau misalnya diingat-ingat gini, apa sih perbedaan atau perbandingan antara Fani yang dulu dan Fani yang sekarang? Kalau Fani yang dulu, kalau saya yang dulu Bu, saya tuh sangat rajin belajar. Saya kadang mengerjakan jika tugas diberikan hari ini dan dikumpulkan ke depan, saya langsung mengerjakan juga malam ini karena saya merasa saya ingin tidak, jika saya belajar hari ini saya langsung bisa memahami, jika dikerjakan H-1 malam sebelum mau dikumpul saya
udah lupa Bu. Jadi saya tinggal belajar lagi mengulangi tugas-tugas yang diberikan guru. Sedangkan sekarang saya lebih ke sistem semalam saja Bu, kayak dikumpul besok saya mengerjakan juga malamnya Bu. Jadi ibu bisa simpulkan bahwa sebenarnya bukan karena Fani tidak mampu belajar, ya karena kemauan belajar itu sebenarnya ada, tapi karena rasa kecewa dan takut gagal itu yang membuat semangatmu turun. Betul seperti itu? Apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya Bu, saya merasa seperti itu. Waktu semangat hilang, apa yang paling kamu rasakan? Apakah benar-benar sedih, kecewa, atau marah ke diri sendiri? Saya lebih saya lebih saya lebih merasa kecewa kepada diri sendiri Bu, karena tidak bisa menjadi yang terbaik. Kecewa karena merasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya Bu. Kalau misalnya pada saat Fani merasa kecewa, apa sih yang sebenarnya yang kamu katakan di diri kamu? Biasanya saya bilang, ya udah kalau memang nggak bisa ya udah simpan aja, toh hasilnya tetap gitu-gitu aja. Jadi kalimat itu cukup keras ya bagi kamu sehingga motivasi belajarmu itu menurun ya. Iya Bu, tapi kayak otomatis aja langsung muncul di pikiran saya bahwa apapun yang saya lakukan itu saya kayak ya udah simpan aja, pasti tetap selesai, gitu aja. Jadi pikiran itu langsung muncul gitu tanpa ada apa-apa, aba-aba langsung muncul otomatis gitu. Iya Bu, kadang langsung kayak langsung terlintas, ih kamu ya udah simpan aja gitu. Nah kalau misalnya begini, kalau misalnya kalimat tadi yang yang ada di pikiran kamu, ya udah kamu memang nggak bisa diubah jadi seperti ini. Saya memang lagi capek, tapi saya bisa belajar pelan-pelan. Nah menurutmu rasanya gimana? Kalimatnya itu kita ubah kayak, saya pada saat ini saya memang lagi rasa capek, tapi saya masih bisa belajar pelan-pelan gitu. Bisa Bu, saya akan coba ubah pikiran saya menjadi seperti yang Ibu katakan. Nah, itu salah satu langkah awal untuk membangun kembali motivasi belajar dengan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Jadi kita itu nggak boleh terlalu keras sama diri sendiri, dan itu merupakan hal yang manusiawi, Fani. Nah, ibu melihat Fani sebenarnya masih peduli dengan belajar. Kalau tidak peduli, kamu pasti tidak akan datang ke ruangan BK ini dan ketemu sama ibu dan menceritakan semuanya ke ibu. Iya juga ya Bu. Iya. Motivasi itu tidak selalu langsung besar, kadang cukup dimulai dari satu langkah kecil. Misalnya nih, kita belajar 15 menit dengan tujuan yang jelas. Jadi kita nggak harus langsung belajar besar. Kita cukup mulai dengan langkah kecil, misalnya buat jadwal dulu. Hari ini saya mau belajar sekitar 15 menit aja. Nah itu nggak apa-apa nih. Kita nggak usah langsung belajar, misalnya hari ini saya mau selesaikan satu buku gitu. Kita nggak harus. Ya Bu, saya mau coba untuk berubah secara pelan-pelan. Nah, bagus sekali. Ibu yakin kamu pasti bisa. Yang penting kamu tidak menyerah pada diri sendiri. Semangat itu bisa tumbuh lagi. Yang penting ingat, kamu nggak boleh menyerah pada dirimu sendiri. Gitu. Terima kasih Bu. Saya merasa Ibu bisa memahami perasaan saya. Iya, itu sudah tugas ibu memahami perasaan kamu. Nah, sebenarnya begini Fani. Dari cerita kamu, ibu tangkap kalau kamu sering capek duluan sebelum belajar. Betul seperti itu? Iya Bu. Begini, ibu ingin memberikan informasi bahwa banyak siswa mengira motivasi itu harus muncul dulu baru belajar. Padahal sebenarnya itu sering kebalik gitu, nggak harus tunggu motivasi itu ada baru belajar. Gitu. Saya juga dulu Bu, terkadang saya belajar tidak termotivasi, tiba-tiba hanya iseng buka buku, Iya. tiba-tiba kayak langsung semangat, kayak ada yang bikin kita tertarik di mata pelajaran itu, jadi saya tertarik, jadi saya termotivasi untuk belajar Bu. Betul sekali itu. Jadi begini, motivasi itu justru sering sekali muncul ketika kita belum melakukan ketika kita memulai. Bahkan pada saat kita memulai, motivasi itu bisa muncul. Jadi nggak harus tunggu motivasi itu muncul baru kita memulai. Karena kalau misalnya kita menunggu motivasi itu muncul, kadang kita tidak akan bisa memulai gitu. Kalau misalnya kita mau menunggu itu datang. Jadi kalau misalnya hal itu sering terjadi,
otak itu akan merekam kalau misalnya nanti ada waktu baru atau nanti pada motivasi baru saya mulai belajar. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Yang penting kita memulai saja, tidak harus menunggu dulu waktu motivasi itu datang. Ya Bu, akhir-akhir ini saya jadi malas, kurang motivasi sehingga saya jarang membuka buku. Jadi ketika membuka buku itu saya sudah mulai merasa capek dan kayak terasa berat untuk membuka buku. Iya, jadi nanti Fani mulai perlahan aja gitu. Misalnya kayak iseng-iseng aja deh buka buku 15 menit pertama baca-baca. Nah, kadang itu akan muncul motivasi. Nanti itu akan menarik perhatian atau menimbulkan rasa ingin memahami lebih dalam lagi. Sangat wajar ya, itu bukan tanda kamu malas, tapi tanda kamu sedang lelah. Jadi kamu nggak usah ngejudge diri kamu kalau misalnya saya nggak usah deh belajar rajin-rajin begini, saya sebenarnya malas gitu. Tapi sebenarnya enggak, kamu hanya lelah aja karena dari tadi ibu dengarkan cerita kamu bahwa kamu itu sebenarnya orangnya mau belajar, hanya kan karena pikiran negatif itu yang membuat kamu tidak ingin bahkan membaca pun malas gitu. Jadi sekarang ibu mau kasih beberapa saran kecil yang bisa kamu coba, boleh ya? Iya Bu, boleh. Nah, yang pertama kita harus ubah target belajar kamu ya. Jadi yang paling penting apa? Kita harus mengubah target belajar kamu. Selama ini kan target belajarnya siswa rata-rata yang penting selesai aja gitu kan. Iya. Nah, jadi kita harus ubah target belajar kayak begini. Kan biasanya sebelum belajar mata pelajaran kayak saya itu harus paham semua mata pelajaran. Tapi sebenarnya enggak, kita hanya cukup bilang ke diri kita bahwa saya mau belajar 5 menit, 15 menit saja. Gitu. Jadi kita harus ubah dulu target awal kita. Biasanya kan kita harus paksa diri kita, saya harus paham semua materi ini. Nah, kita nggak boleh, kita harus mulai dari langkah kecil seperti saya harus belajar minimal 15 menit hari ini saja. Nah, bagaimana? Bisa Bu. Jadi saya akan memulai niat saya dengan saya ingin belajar selama 15 menit. Tapi bagaimana Bu jika saya baru membaca 15 menit, belum cukup 15 menit saya sudah merasa Jadi biasanya begini, justru setelah 15 menit itu kamu bisa belajar tanpa terasa gitu. Jadi pada saat kamu memulai 15 menit itu, pastikan tidak ada barang-barang yang akan mengganggu konsentrasi kamu pada saat belajar, misalnya seperti HP gitu kan. Apalagi sekarang kan HP itu kayak segala-galanya ya kan. Jadi pada saat kamu fokuskan diri kamu untuk belajar 15 menit dulu, nah itu pastikan gak ada yang buat kamu terdistrak gitu. Pastikan ya. Nah, yang kedua adalah pisahkan nilai dan harga diri. Nilai boleh turun, tapi itu tidak menentukan siapa kamu ya. Jadi begini, pada saat nilai kamu turun, kamu tidak boleh menjudge diri kamu kalau kamu itu sebenarnya orang yang gagal. Tidak. Jadi kita harus pisahkan antara nilai dan harga diri ya. Yang pertama apa? Kita harus mulai dari langkah awal yaitu belajar sekitar 15 menit. Ya, pastikan Fani belajar 15 menit tanpa adanya gangguan sama sekali. Jangan kita terdistrak gitu. Karena biasanya setelah 15 menit awal, rasa semangat belajar itu akan muncul lagi ya tanpa kita sadari. Nah, yang kedua apa? Ketika motivasi belajar itu turun, kita harus pisahkan nilai dan harga diri gitu. Jadi kalau misalnya nilainya turun, jangan kita judge diri kita kalau misalnya saya ini bodoh dan lain sebagainya, kita nggak boleh begitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, itu yang perlu diluruskan ya, nilai itu hasil belajar, bukan nilai dirimu sebagai pribadi. Nilai itu hanya hasil belajar ya. Jadi kalau misalnya nilai kamu turun, kamu nggak boleh judge kalau misalnya kamu itu kurang gitu. Nah, ibu mau cerita sedikit, boleh? Ibu mau ceritakan pengalaman ibu pada saat fase capek belajar. Nah, jadi ibu mau cerita sedikit ya. Dulu waktu ibu kuliah, ibu juga pernah merasa capek belajar gitu. Itu hal yang manusiawi. Nah, jadi pernah satu semester ibu kehilangan semangat dan IP ibu itu benar-benar turun. Tapi yang menolong ibu waktu itu bukan belajar yang lama,
tapi mulai dari hal kecil, misalnya baca satu halaman, satu ringkasan gitu. Jadi seperti itu. Jadi rasa malas kurang motivasi itu wajar saja jika muncul dalam diri kita sendiri ya Bu. Iya, itu wajar sekali loh, itu wajar banget. Jadi kita itu nggak harus belajar besar gitu. Jadi kita nggak harus belajar yang besar. Jadi ibu dulu waktu kuliah ya pernah juga merasa kehilangan semangat seperti apa yang dirasakan oleh Fani gitu. Berarti memang nggak harus langsung besar ya Bu? Iya, nggak harus belajar besar gitu, maksudnya nggak harus belajar yang sesuatu yang besar gitu. Jadi kita harus mulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi kalau misalnya Fani udah konsisten 15 menit sehari belajar, nah itu biasanya semangatnya itu akan otomatis meningkat. Jadi kita harus mulai dari yang pelan-pelan aja gitu. Jadi kita harus, dan yang paling penting adalah konsisten. Yang paling penting itu adalah konsisten. Jadi waktu ibu pernah kehilangan semangat atau semangat belajarnya menurun pada saat kuliah dan bahkan IP menurun, ibu itu ubah cara berpikir ibu, bagaimana caranya motivasi ibu itu bisa meningkat. Jadi ibu itu dulu buat jadwal kecil ya, misalnya satu hari itu minimal baca satu halaman dan kita harus buat satu ringkasan. Nah karena ibu udah belajar, udah lakukan secara konsisten dan bertahap, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Jadi kita harus tidak apa-apa mulai dari hal yang kecil-kecil aja gitu, nggak harus langsung keluar gitu. Jadi saya bisa menarget jika saya mau sebelum sholat maghrib saya ingin belajar sebanyak 15 menit dan istirahat setelah sholat isya. Iya, bisa banget kayak gitu Fani. Jadi kalau misalnya hal yang pengen kamu lakukan seperti itu boleh banget gitu. Nah jadi Fani, ibu mau bilang sama kamu bahwa hari ini kamu hebat banget, karena hari ini kamu hebat banget. Kenapa tuh Bu? Nah karena kamu itu sudah mau jujur sama perasaan capekmu dan mau datang ke sini, itu tandanya kamu masih peduli dengan masa depanmu. Jadi ibu sangat bangga banget ya Fani, karena kamu udah mau ceritakan perasaan kamu hari ini kayak gimana gitu. Itu satu hal atau satu langkah yang sangat luar biasa banget. Karena kenapa? Jarang sekali ada siswa-siswi yang mau terbuka seperti itu atau mau membicarakan permasalahan belajarnya. Kebanyakan itu mereka lebih memilih memendam gitu. Jadi aku sangat bangga banget sama kamu hari ini. Saya nggak kepikiran sampai situ Bu. Nah jadi terus juga selama ini gue juga perhatikan kamu itu lebih banyak terbuka ya dibanding di awal. Tadi di awal kayak masih agak ragu-ragu sedikit, tapi sekarang itu udah ada kemajuan kecil gitu. Kamu udah mau berbicara lebih mendalam lagi. Iya Bu. Fani, kamu sering bilang percuma belajar, tapi bagaimana kalau misalnya kita ubah sudut pandangnya seperti begini? Bagaimana kalau belajar itu bukan untuk nilai, tapi untuk membuktikan bahwa kamu itu masih berusaha? Bagaimana? Misalnya kita ubah cara sudut pandangnya. Kan tadi kamu selalu bilang percuma belajar, gagal. Nah tapi kalau misalnya begini, kita ubah kalau belajar itu bukan untuk sebuah nilai, tapi untuk membuktikan bahwa kamu itu masih berusaha. Rasanya itu agak beda ya Bu. Saya sampai merasa kayak wah. Iya, jadi fokusnya itu bukan hasil tapi proses. Setiap kamu membuka buku itu sudah kemenangan kecil. Jadi kita itu harus fokus pada hasil tapi bukan fokus sama proses ya. Kita harus fokus jangan kita fokus sama hasil tapi kita fokus pada proses. Apapun hasilnya setidaknya kamu sudah berusaha. Ya, jadi Fani, ketika kamu lihat nilai kamu rendah, tenang aja, itu bukan satu hal yang akan menentukan masa depan kamu. Kalau saya berpikir seperti yang Ibu katakan tadi, saya merasa beban saya sedikit berkurang dan saya tidak seberat yang pertama sebelum saya datang di sini. Saya merasa tidak seberat yang awal yang saya datang. Nah itu bagus sekali Fani. Ibu merasa senang banget mendengarkan penjelasan dari Fani ya. Jadi ibu ingin
Sekarang kita bikin latihan bertahap supaya belajar tidak merasa menakutkan lagi. Nah, langkah pertama itu belajar sekitaran 10 sampai 15 menit tanpa target berat. Ibu pengennya kamu catat, mau nggak catat? Supaya jadi nanti bisa jadi bahan pertimbangan kamu nanti. Jadi ibu pengen kamu catat. Ya, ibu ambil. Ya Bu. Nah, jadi ini ada kertasnya, ibu pengen kamu catat di sini. Ini nanti ini sebagai pengingat kamu. Jadi kalau misalnya kamu udah lupa, terus nanti bisa buka catatan ini untuk pengingat. Bagaimana jika saya tempel di dinding saja? Nah itu bagus juga, bagus banget itu. Suatu keputusan yang bagus. Ada pulpen kamu. Oh ya. Ini ada pulpennya ini di sini. Ambilin dulu. Ya Bu. Ambilin pulpennya. Nah jadi ibu pengen kamu catat ini ya, jadi nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan bisa, atau pengen kasih saran misalnya, Bu saya pengen ini deh, kayaknya bisa deh untuk saya lakukan, bagaimana ya Bu? Nah, jadi gini, langkah pertama itu belajar sekitaran 10 sampai 15 menit tanpa target yang besar, tanpa target yang berat, jadi yang ringan-ringan aja. Nah, terus langkah kedua, istirahat sebentar, lalu lanjut 10 menit lagi. Langkah yang ketiga adalah catat satu hal kecil yang kamu pahami hari itu. Bisa kamu bacakan kembali, Fani? Baik, hal yang pertama yang saya lakukan, saya akan belajar sampai 10 sampai 15 menit. Terus saya akan istirahat sebentar, terus lanjut 10 menit lagi. Dan saya akan mencatat hal-hal penting yang saya pahami dari pelajaran yang saya pelajari pada saat itu. Ya, bagus sekali. Jadi bukan lama tapi rutin ya Bu? Betul sekali. Jadi otak kamu itu akan belajar bahwa itu aman dan tidak menekan. Jadi yang penting apa? Rutin. Biar gak lama, yang penting rutin. Betul sekali Fanny. Itu suatu kesimpulan yang sangat bagus. Nah sekarang ibu mau tanya nih, tujuan apa sih yang ingin Fanny capai pada proses ini? Saya itu ingin mengembalikan semangat belajar saya. Saya nggak mau juga langsung harus mendapatkan nilai yang tinggi dari mata pelajaran yang saya sukai Bu. Kalau bagus sekali, itu tujuan yang sangat bagus sekali. Apa ada lagi yang pengen kamu capai pada tujuan kali ini? Saya juga pengen berhenti menyalahkan diri saya sendiri bahwa saya itu gagal. Sebenarnya saya itu sedang berproses untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya Bu. Nah itu pemikiran yang luar biasa sekali, itu sangat dewasa untuk seusia kamu ya. Itu pemikiran yang udah matang menurut ibu ya. Jadi kamu itu nggak boleh harus mulai berhenti menyalahkan diri sendiri. Nah jadi kalau misalnya seperti itu, ibu pengen kita buat kesepakatan nih, kontrak kecil, mau nggak kita buat kesepakatan kecil? Nah jadi yang pertama itu kesepakatannya, tapi kamu siap nggak lakukan kontrak ini? Kita buat kesepakatan. Insya Allah siap Bu. Nah bagus sekali. Jadi begini, kita buat kesepakatannya seperti ini. Pertama, seperti yang kamu tulis tadi, belajar sekitaran 10 sampai 15 iya, menit. setiap hari. Oke? Catat setiap hari. Supaya itu kalau sesuatu yang kita lakukan secara berulang dan konsisten, itu biasanya langsung jadi kebiasaan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Fani selesai sholat maghrib terus kosong kan, ya usahakan sempetin gitu. Atau buat jadwal kecil, kalau misalnya setiap jam ini dan jam ini saya nggak boleh buat apa-apa, saya itu harus belajar gitu, saya nggak boleh melakukan selain belajar, cukup 10-15 menit saja. Terus yang kedua adalah
tidak menyebut diri lagi malas atau bodoh. Ya, jadi Fani nggak boleh nyebut atau ngeluarin kata-kata seperti itu lagi. Bagaimana bisa? Insya Allah bisa, Nah, Bu. jadi kayak kalau misalnya nilainya jelek nih, habis ulangan kah atau ada PR dari guru, pas selesai pemeriksaan, Fani lihat nilainya jelek, nggak boleh bilang, aduh bodohnya saya, astaga malasnya saya, tidak boleh. Ya, Fani harus hilangkan itu. Terus, Fani yang ketiga adalah mencatat satu hal positif dari belajar setiap hari. Jadi Fani harus mencatat satu hal positif ya dari belajar. Misalnya hari ini saya dapat memahami dengan baik dan mudah tanpa terganggu oleh HP gitu. Itu suatu hal yang positif ya. Terus yang ketiga adalah kita akan evaluasi bersama di pertemuan berikutnya. Jadi nanti setelah dari sini ibu ingin melihat atau prospek Fani sejauh mana sih, apakah bisa melakukan kesepakatan kecil ini atau tidak gitu. Jadi ibu akan melihat sejauh mana. Insya Allah saya sanggup, Bu. Nah bagus, ini komitmen dari diri kamu sendiri ya. Ibu nggak akan paksa kalau misalnya kamu nggak bisa atau nggak sanggup, atau bahkan ini kesepakatan yang terlalu berat untuk kamu jalani, bilang saja sama ibu. Nanti kita akan mulai dari langkah kecil yang menurut kamu itu bisa. Apakah kamu ada saran dari diri kamu sendiri atau mungkin cukup kali? Kalau untuk saya, memang saya akan menyimpan handphone saya sama orang tua supaya tidak mengganggu konsentrasi saya. Saya juga kadang jika mendengar suara notifikasi dari handphone, saya merasa terganggu dan saya ingin cek HP. Oh, itu bagus juga loh. Mungkin bisa dicatat. Jadi kamu itu saran yang sangat bagus sekali. Kasihkan HP sama orang dewasa atau orang di rumah ya. Jadi kayak kalau misalnya dengar notifikasi itu langsung mau terdistrak. Itu sangat mengganggu banget. Ibu juga rasakan hal yang sama. Kadang juga ibu kan manusiawi ya. Ibu juga tidak mau apa ya, munafik gitu. Ibu juga kalau dengar notifikasi pasti akan terganggu. Itu bagus banget. Nah jadi ibu pengen Fani coba simpulkan sendiri hasil sesi hari ini. Hari ini saya sadar bahwa motivasi belajar saya itu turun bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya merasa capek dengan kecewa dan diri sendiri. Terus saya juga belajar kalau kita itu bisa belajar dari hal-hal kecil tanpa harus mulai dari hal yang besar yang dapat membuat kita merasa capek terhadap apa yang kita lakukan. Nah itu luar biasa sekali, ibu bangga sama kamu. Ibu sangat bangga sama kamu, Fani. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih punya harapan. Saya mulai mempunyai harapan dan arah sekarang. Nah itu bagus sekali. Terima kasih banyak ya, Fani. Ingat ya, Fani. Motivasi itu dibangun bukan ditunggu. Ya ingat. Motivasi itu dibangun bukan ditunggu, dan sekarang kamu sedang dalam proses itu. Langkah-langkah kecil tadi yang sudah kamu tulis itu adalah suatu hal yang sangat besar sebenarnya. Langkah kecil yang akan berimpact besar sama diri kamu kalau misalnya kamu itu konsisten sama diri kamu sendiri. Yang penting jadwal yang kamu sudah catat tadi jangan dilupakan. Ibu harap dari sesi konseling hari ini apa yang sudah kamu ingin capai dan kontra-kontra kecil yang sudah kita sepakati di awal tadi itu bisa menjadi penunjang kamu ke depannya gitu. Ibu pengen kamu bisa lakukan ini step by step dan secara perlahan-lahan. Ingat ya Fani, motivasi itu dibangun bukan ditunggu, dan kamu itu sedang berada dalam proses itu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Jujur kalau nggak ada sesi konseling ini, saya mungkin masih nyalahin diri sendiri terhadap hasil belajar saya yang kurang memuaskan, Bu. Ya nggak apa-apa Fani, itu sebenarnya hal yang manusiawi sekali. Jadi kamu nggak usah lagi salahin diri kamu sendiri ya. Jadi ibu pengen bilang sama kamu seperti yang ibu sampaikan di awal, jangan terlalu mudah untuk menyalahkan diri kamu sendiri. Ibu bisa pinjam sebentar. Jadi ibu ini pengen sampaikan, tambahkan catatan kecil untuk kamu ya.
Nah, jadi ini catatan kecil yang pengen ibu kamu lakukan sama ibu ya. Ya Bu, terima kasih. Nah, jadi setelah ibu juga memberikan contoh di awal dari pengalaman ibu, nah ibu kan juga pernah merasa pada di posisi kamu ya. Yang penting kita itu harus menumbuhkan motivasi itu. Jadi Bu, saya yang bertanya, Ayo, jadi boleh, pada boleh. pada saat Ibu kuliah terus mendapat motivasi rendah, hal apa yang membuat motivasi Ibu turun sehingga Ibu merasa motivasinya rendah? Iya, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya itu kurang lebih sama dengan kamu. Pada saat ibu melihat IP ibu yang sangat jelek sekali, dan bahkan ini mungkin yang paling terendah di antara semua semester yang pernah ibu lewati, di situ motivasi ibu langsung turun. Karena kenapa? Seperti alasan kamu tadi, seperti apa yang kamu sampaikan tadi, ketika teman-teman lain tidak ada usaha sama sekali, atau bahkan tugas pun mereka menumpang sama ibu ya, nilai mereka itu lebih tinggi daripada ibu, dan ibu itu sangat kayak kayaknya saya juga nggak harus deh belajar sebesar ini, karena teman-teman ibu juga itu mereka bahkan tidak ada mengesampingkan itu urusan perkuliahan, tapi nilai mereka kok lebih tinggi dari ibu. Nah, disitu motivasi ibu itu langsung drop, langsung turun banget. Bahkan ibu sempat sakit gitu karena nilai ibu itu yang turun drastis seperti itu. Jadi strategi yang Ibu berikan kepada saya itu adalah contoh dari Ibu ya. Nah, betul sekali. Nah, ini ketebak. Nah, jadi itu sebenarnya dari pengalaman ibu. Jadi ibu rasa mungkin ini bisa deh dipakai ke kamu juga. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti ketika sedang melakukan hal itu dan belum ada impactnya sama sekali, nanti kita akan ketemu lagi. Jadi Fani, ruangan ini selalu terbuka untuk kamu ya. Jadi kalau misalnya nanti atau pada saat proses pelaksanaan langkah-langkah ini kamu ada hambatan, datang aja ke ibu, nggak usah canggung sama sekali. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Fani. Nah, jadi Fani, hari ini tuh sudah kita membahas apa yang membuat motivasi belajarmu menurun, dan kita juga sudah menyusun tujuan, langkah-langkah kecil, dan kontrak yang akan kamu jalani. Sekarang kamu sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan ke depannya? Yang saya lakukan ke depannya. Iya Bu, terima kasih. Jujur kalau nggak ada sesi hari ini, saya mungkin masih menyalahkan diri sendiri, sering kayak merasa bodoh, apa segala yang hal buruk karena diri saya Bu. Baik, tapi ingat ya Fani, yang paling berperan dalam perubahan ini bukan ibu ya. Ingat, bukan ibu, tapi kamu sendiri. Ibu hanya membantu membuka jalannya, tapi kamu yang melangkah. Jadi ibaratnya begini, ibu membukakan pintu keluar, kamu yang jalani. Jadi ibu hanya sebagai pembuka pintu. Seperti itu. Iya. Ingat ya, bukan ibu loh yang berperan penting dalam proses ini, tapi diri kamu sendiri. Iya Bu, saya baru sadar ternyata saya itu masih punya kendali dan keinginan dalam diri saya sendiri. Nah, itu bagus sekali, itu betul. Dan kalau suatu hari nanti semangatmu turun lagi, itu bukan berarti kamu gagal ya, ingat. Itu bukan berarti kamu gagal, tapi itu tanda kamu manusia yang butuh jeda gitu. Jadi saat kamu bisa saat itu kamu bisa lihat kembali kontrak yang kamu udah tulis tadi ini ya, beberapa kontrak-kontrak yang telah kamu tulis ini. Jadi suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan semangat kamu bakalan turun. Jadi kamu itu ingat, kamu bukan malas, tapi tubuh kamu itu beri alarm untuk jeda sedikit, jeda sebentar, beri dia waktu untuk beristirahat, ya kan? Kamu sering merasa capek kan pada saat proses pembelajaran? Iya Bu, saya merasa udah capek. Jika saya capek, apapun yang dijelaskan oleh guru, saya tidak bisa masuk di otak saya Bu. Oke, ya memang itu betul banget. Jadi beri waktu, beri jeda kepada diri sendiri itu bukan tandanya kamu terlambat ya, bukan tandanya kamu itu sedang tidak berjuang,
hati sedang memberi ruang untuk diri kamu beristirahat. Ingat ya, ketika kamu lagi di fase turunnya motivasi, itu tubuh kamu meminta jeda. Iya Bu, saya akan ingat dan simpan semua hal-hal yang saya dapat hari Wah, ini. bagus sekali, luar biasa sekali. Jadi Pan ingat ya, jadi em, sebelum kita akhiri sesi hari ini ya, Ibu mau minta satu hal. Coba Fani buat satu kalimat motivasi untuk diri sendiri. Kalimat yang bisa kamu pegang saat kondisi kamu itu lagi turun atau motivasi belajar kamu itu lagi turun. Coba buat satu kalimat nih. Kalimat motivasi. Saya akan terus belajar walaupun sering gagal dalam mendapatkan nilai yang jelek. Wah, bagus itu bisa. Nah, jadi kamu mungkin kamu bisa catat aja deh. Jadi nanti kalau misalnya kamu itu lelah atau motivasi kamu turun, tinggal lihat catatan kamu. Kalau bisa ditempel di dinding deh, dinding kamar kamu. Jadi ketika lagi scrolling HP, lagi malas-malasnya, lihat aja. Atau lagi motivasinya turun, lihat aja. Oke. Jadi Fani, boleh Ibu dengar kembali kalimat kamu, kalimat motivasi kamu? Saya akan terus belajar walaupun saya sering gagal dalam mendapatkan nilai yang jelek. Wah, itu bagus banget ya, kalimat yang sangat membangun untuk diri kamu. Itu kalimat yang sangat kuat banget. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Ya Bu, terima kasih. Nah, jadi Ibu juga sangat senang banget melihat perubahan kamu hari ini. Untuk sesi pertama ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Minggu depan kamu bisa datang kembali dan kita lihat bersama bagaimana perkembangan kamu menjalankan kontrak ini. Ya Bu. Kamu siap kalau misalnya kita melakukan pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya kira-kira jangka waktunya berapa hari ya Bu? Ini hari apa sih? Ini hari Jumat ya. Jadi nanti mungkin sekitaran hari Jumat lagi kita akan bertemu. Atau kalau misalnya kamu ada kegiatan, nanti konfirmasi ke Ibu aja. Nanti Ibu kasih WA Ibu. Atau mau ketemu Ibu ke ruangan BK langsung juga bisa. Jadi kalau Ibu itu setiap di ruangan BK itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Nah, kalau Kamis itu Ibu ada kegiatan biasanya. Jadi kamu bisa datang sesempatnya aja. Dan kita lihat, pada saat pertemuan nanti yang kita akan bahas itu adalah sejauh mana sih kamu udah bisa mencapai langkah-langkah itu. Terus dari semua langkah-langkah tadi di langkah mana yang kamu terkendala seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat lagi kembali ya, kalau misalnya ada yang terkena kendala, nah nanti Ibu akan coba bantu untuk menyelesaikannya. Tapi ingat ya, pada pertemuan kali ini bukan Ibu yang memiliki peran yang sangat besar, tapi diri kamu sendiri. Apa yang kamu tadi katakan, apa yang semua kesimpulan di akhir ini itu semua dari kamu. Seperti motivasi kecil itu. Nah, jadi Ibu sangat senang sekali melihat perkembangan pada diri kamu hari ini. Terima kasih ya Fani. Ya Bu, sama-sama. Nah, jadi nanti kita akan bertemu lagi di sesi hari ini. Kalau misalnya pada saat pelaksanaannya ada kendala, kamu tinggal ketemu saja sama Ibu. Nanti Ibu akan bantu kamu untuk menyelesaikan. Ibu mau kasih catatan dikit lagi ya, supaya kamu bisa koreksi, bisa sebagai motivasi kecil untuk kamu. Nah, jadi Ibu pengen kamu apa ya? Kamu ada organisasi yang kamu ikuti? Saya kalau saya anggota OSIS Bu. Oh, bagus tuh. Jadi kamu juga aktif di school ya. Jadi kalau misalnya kamu aktif di ekstrakurikuler itu kan biasanya kayak sibuk ya.
Jadi kamu harus tetap menyempatkan waktu belajar gitu. Kalau misalnya sekolah kan sampai jam 3. Nah, jam 3 itu kamu lanjut school tuh sampai jam setengah biasanya Bu kita pulang. 5:30 ya. Jadi kayak jadi pada saat tiba di rumah kamu istirahat. Jadi kadang capek ya. Jadi kamu bisa ubah deh waktunya. Kalau misalnya capek, kamu bisa misalnya sekitaran 30 menitan selesai sholat isya lah kalau kamu mau mulai belajar, selesai makan malam gitu. Jadi kamu jangan paksakan diri kamu. Oke Fani, terima kasih banyak ya kamu udah mau hadir pada sesi kali ini dan sudah memberanikan diri ketemu sama ibu. Ya, jadi nanti catatan ini kamu pegang aja ya. Catatan ini kamu pegang aja. Nah, jadi sampai jumpa. Fani, ingat ya, motivasi kamu bukan soal selalu semangat, tapi soal tetap berjalan walaupun pelan. Iya Bu. Berjalan walaupun pelan. Ingat, kita sedang berjalan bukan terlambat. Tandanya bukan kamu gagal, tapi kamu sedang dalam proses. Ya, betul sekali. Jadi sesi konseling kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kamu bisa menjalankan semuanya mulai dari hal yang kecil. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya Bu. Sama-sama Fani. Kamu mau langsung balik ke kelas ini? Iya Bu, rencana ada mata kuliah selanjutnya, mata pelajaran selanjutnya. Ah iya, boleh. Kalau saya pamit dulu, terima kasih. Sampai dulu. Oke, hati-hati ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.